Makanya tuh Prosecco tadi udah ada. Jadi sebagian tak kasih ini yang pada separuh banyak banget. Pokoknya ibu buka. Oh, enggak. Sini tak tahu. Ya. Kalau di sini agak selalu gelap karena matahari di atas. Blacklight ya. Sebelahnya agak backlight tuh. View dari tamannya juga. Kalau ini kan view-nya cuma benteng apa bangunan itu aja, gapuranya. Ya ada berapa ada enggak. Ya sudah pernah kesini ibu, bapak? Belum. Karena ini kan luas nanti ya, keluarnya sudah nggak lewat sini lagi, karena melewati perkampungan. Ada beberapa situs, termasuk salah satunya lorong-lorong bawah tanah. Itu lokasinya berada di tengah-tengah perkampungan di sebelah utara. Nah di sini kalau mungkin belum pernah, kita bisa bantu dengan pemandu di sini. Nanti bisa saya bantu untuk jelasin sejarahnya, tentunya mengantar ke semua lokasinya, dan tentu membantu berfoto juga di spot-spot fotonya juga. Mungkin kita mulai dari sini dulu, biar sekalian kita tahu perkenalan dulu mungkin ya. Ya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Maka mungkin saya boleh perkenalan diri dulu ya, Bapak Ibu, adik ya. Mengenalkan nama saya Aldo Kristianto, dan saya biasa dipanggil Aldo. Dari sini Aldo nanti akan membantu Anda untuk berkunjung di Taman Sari ini, mengantar Anda ke tempat-tempatnya, menjelaskan sejarahnya, dan tentu nanti membantu berfoto-foto juga. Nah karena ini baru pertama kali ke Taman Sari, saya kasih tahu di mana sebenarnya Anda itu tadi masuk dari Taman Sari tapi bukan dari pintu depannya, dari pintu belakangnya. Loh kenapa bisa begitu? Karena memang kompleks Taman Sari ini pintu depannya sebenarnya yang aslinya itu berada di sebelah barat sana, yang disebut Gapura Agung. Maka ini kan bangunannya ini kan terpisah-pisah. Nah karena kompleks Taman Sari sendiri ini awalnya dibangun sebagai tempat untuk rekreasi, sebagai tempat untuk bersenang-senangnya sultan dan keluarga, khususnya sultan pertama, Raja Jogja yang pertama ya, yang membangun Taman Sari ini 2 tahun setelah keraton. Jadi tahun 1758 Masehi, setelah keraton selesai tahun 1756. Ini sebagai tempat rekreasi yang luasnya kira-kira 10 hektar. Nah 10 hektar yang kita sebut itu tadi dulunya merupakan taman bunga dan danau buatan. Tapi karena sekarang kompleks ini sudah berubah, sekarang sudah jadi perkampungan warga masyarakat. Karena ini pernah hancur juga dulu, terkena gempa vulkanik tahun 1867. Dan sekarang ini sudah direstorasi menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi, merupakan situs warisan dunia atau World Heritage. Dan sekarang memang pintunya sekarang dibalik dari sebelah timur. Alasannya sangat simpel, karena salah satu sana jadi perkampungan dan akses parkirnya sekarang dari sebelah timur. Nah, dan ini yang disebut Gapura Panggung. Gapura Panggung ini tempatnya sultan untuk melihat pertunjukan. Jadi area di sini itu dulu tempat untuk show, untuk pertunjukan. Pertunjukan apa dulu yang dilakukan di sini adalah tari-tarian, Bapak. Putri-putrinya menari di tengah-tengah sini. Nah kemudian nanti raja dan juga para selir-selirnya dan juga permaisuri nanti melihatnya dari atas, maka disebut Gapura Panggung. Nah, Atas itu ya? Di atas itu bisa naik ke atas sana, seperti balkon itu ya. Nah disebut Gapura Panggung, dan di bawah-bawahnya ada ruangan kecil-kecil, itu tempat berjaganya para prajurit raja dulu. Dan ini ada 4 bangunan di sini, 1, 2, 3, 4. Kita sebut dengan nama Gedung Sekawan. Jadi istilah-istilah nama di sini menggunakan bahasa Jawa, karena ini memang kerajaan yang memang dari Jawa, yang memang berasal dari kerajaan Mataram, kerajaan Islam, dan merupakan orang-orang Jawa. Jadi Gedung Sekawan ini berjumlah 4 ya, ada 4.
dulu merupakan tempat untuk gamelan musik, jadi tempat untuk menampung gamelan yang di tempat gedungnya itu, kemudian putri-putrinya menarinya di sini, di tengah-tengah bangunan ini dengan pertunjukan tari-tarian tradisional tadi, untuk menikmati sajian musik gamelan dan juga tari-tarian nanti sultannya dari atas sana. Nah, tempat tiket tadi, Anda ketika beli tiket itu namanya gedung temanten, tempat para prajurit raja untuk beristirahat dan juga menghidangkan hidangan teh. Maka di depan tempat tiket ada bangunan kecil, di tengahnya ada seperti meja, tapi bentuknya lingkaran tadi ya. Di situ tuh dua. Nah, itu namanya gedung pangunjukan juga, dari bahasa Jawa pangunjukan yang artinya minuman, unjuk itu. Nah, yang itu tempatnya untuk menghidangkan minuman bagi raja, minuman khasnya itu teh, karena orang raja-raja dulu Jawa itu suka minum teh ya, belum suka ngopi ya, tapi ngeteh kalau pagi. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan? Nanti kita lanjut masuk ke dalam, karena ikoniknya Taman Sari itu bukan ini baru tempat pertama. Ikoniknya tuh kolam-kolam pemandiannya ini. Maka kalau orang ke Taman Sari mungkin lihat reviewnya rata-rata yang dilihat adalah kolam pemandiannya. Bangunan Taman Sari ini multi etnis ya, jadi kita sebut multi etnis karena ini merupakan percampuran akulturasi budaya, akulturasi agama juga. Jadi selain kalau kita tahu sendiri, ini merupakan peninggalan dari kerajaan Islam. Jadi secara ini sultan secara keyakinan, tapi di sini kita bisa lihat ornamen yang berasal atau berpengaruh dari keyakinan lain atau percayaan lain, salah satunya Hindu dan Buddha. Itu di sini kita bisa lihat dari sini besar sekali ya. Itu namanya Kalamakara, yaitu simbol kolak bala, simbol untuk kolak roh jahat. Itu diambil dari kepercayaan Hindu. Maka di Bali banyak sekali acara kala ya. Kalamakara. Semua bangunan di sini atau fisik-fisik bangunan di Taman Sari itu sudah direstorasi atau sudah diperbarui ya. Jadi sudah bukan bangunan asli lagi. Tapi kalau bentuk, nah ini bangunan asli. Jadi tidak boleh diubah karena kan kita berbudaya. Termasuk kolam ini yang disebut umbul, artinya mata air. Aslinya bawah kolam ini adalah pasir. Mata airnya keluar dari sebelah sana. Nah, itu dari sana mata airnya yang keluar. Sekarang air ini diambil dari pompa, dari air sumur, bukan mata air secara alami, secara seperti dulu lagi. Karena bangunan Taman Sari sendiri ini sudah dibangun sudah sejak abad ke-17 ya, tahun 1758 Masehi. Dan ini dipakai dari era Sultan pertama hingga Sultan Hamengkubuwono kedua. Jadi Sultan pertama memakai dari tahun 1765 sampai Sultan kedua, tapi kira-kira sampai tahun 1812 karena setelah itu terjadi perang. Nah, ini kolam pemandiannya para selir-selirnya Sultan di sini dengan ada bedanya kalau yang ini selir Pak, yang sana putri. Karena kolamnya kalau kita lihat ini ada naganya itu ya? Iya, itu kan simbol dari percampuran kebudayaan juga Ibu. Dari percampuran antara Jawa, Eropa dan Chinese. Jadi ada 3 percampuran budaya yang ada di sini. Kemudian 3 percampuran agama, Islam, Hindu, Buddha. Tapi Hindunya salah satunya di sana. Kemudian Buddha itu kita bisa lihat dari simbol-simbol bunga teratai yang ada di dalam kolam ini. Ini adalah yang biasa dipakai oleh dari warga untuk beribadah. Diyakini kolamnya adalah kolam yang suci. Ini adalah bukti bahwa Sultan itu sangat pluralisme sekali, toleransinya sangat tinggi terhadap umat beragama lain. Bedanya apa dengan Taman Sari? Ini kolamnya selir, itu kolamnya putri. Nah, kalau kita lihat sangat basic sekali, perbedaannya adalah kedalaman. Kita bisa lihat teratainya aja dulu. Ini kayaknya agak tenggelam full ya. Kalau di sana kan cuma setengah. Jadi kedalamannya berbeda karena ini kolam untuk dewasa ya. Spesial untuk dewasa, kemudian yang sana untuk anak-anak, putri-putri seusia adik ini, mungkin kira-kira seperti itu. Ini tuh para selir-selirnya Sultan disebut umbul panguras, di sana disebut umbul panuncar atau umbul kawitan yang keluarnya mata air dari sebelah sana. Bukan saja nanti sambil cari spot-spot Oh iya, ini separuh ya? Iya separuh. Ya. Itu ada Mas. Bangunannya kan tinggi-tinggi. Nah, selain ini memang tempat rekreasi, ini juga benteng pertahanan. Jadi Sultan dulu tidak memindahkan suatu pertahanan karena memang zaman dulu itu masih masa perang. Jadi ini dibuat juga seaman mungkin, dibuat senyaman mungkin Sultan ketika berada di sini ketika rekreasi. Jarak Taman Sari dari Taman Sari hanya 300 meter sebenarnya, jadi Sultan bisa berjalan kaki ataupun menggunakan kereta kencana waktu kesini. Taman Sari sendiri ini dibangun atau diarsiteki oleh salah satu arsitek yang berasal dari Portugis. Jadi kalau kita lihat sentuhan bangunannya atau bentuk bangunannya itu kayak benteng Eropa. Sekilas seperti benteng-benteng di Eropa karena memang ini adalah sentuhan dari Demang Tekis, seorang arsitek dari Portugis. Simbol-simbol China mungkin kita bisa lihat dari
simbol-simbol Ini kepala naga. Nggak ada perkampungan. naganya ya di sini ya? Nggak ada, cuman di sana sama di luar tadi Pak. Oh Ketika Anda masuk itu ada naga dua ya, Iya. kayak menyambut wisatawan yang masuk. Padahal itu dari belakang sebenarnya. Itu disebutnya sengkalan Pak, Catur Nagara Setunggal. Tapi kalau namanya Jawa Pak, Catur Nagara Setunggal di percampuran. Di depan sana tadi. Ya, sengkalannya. Yang naga itu loh. Dua naga telah berbincang itu namanya Catur Nagara Setunggal. Itu merupakan tahun dibangunnya Taman Sari, tapi dalam tahun Jawa, yaitu 1684. Nah, kalau kita lihat mulai dibangunnya itu justru berada di sebelah timur. Karena secara filosofi Hindu, timur itu menunjukkan dari matahari terbit. Nanti keluar sebenarnya kan dari ke barat. Jadi tahun akhir dibangunnya Taman Sari itu justru berada di sebelah barat. Tapi kalau kita ambil secara filosofi Islamnya, di mana gapura utama atau gerbang utama justru di sebelah barat. Karena menunjukkan arah kiblat kalau zaman dulu barat itu. Maka pintu depannya itu di sebelah sana. Sana tadi kan yang Anda masuk Yang itu di belakang. belakang. Karena sekarang jadi tempat wisata ya, aksesnya juga sekarang lebih memungkinkan dari sebelah timur, maka dibalik. Nah, Ini tadi kandang apa dulu? ini ada tempat pembakaran Oh, wangian, bukan kandang. kemenyan. Jadi konsepnya dulu ketika putri-putri dan para selainnya mandi di sini, kemenyan dibakar di pojok-pojok sini supaya wangi. Supaya mereka bisa rileks. Oh, aromaterapinya pura-puranya gitu. Kalau sekarang enggak Mas, iya maksudnya Kemenyan. kalau sekarang aromaterapi ya. Sudah ada ininya? Ini sangkarnya tambahan Bapak. Oh tambahan Setelah kan? restorasi tahun 2004 Oh tambahan. ditambahkan mungkin Supaya alasannya itu enggak tidak rusak ya? Iya, lah yang negatif atau untuk uka-uka kan banyak sekarang ya kemenyan Oh atau iya. seperti itu kan untuk malah untuk hal-hal negatif seperti uka-uka, pesugihan. Kalau dulu kemenyan itu hanya untuk wangian memang. Iya, kalau Dan juga sekarang untuk sauna. aromaterapi itu kan kalau kita berendam Bahkan itu. nanti saya ajak di salah satu ruangannya Raja di dalam sana itu ada tempat sauna yang dulu menggunakan aromaterapi. Nah nanti di sana. Tapi kita foto-foto dulu di sini. Bagus soalnya foto-fotonya dari sini. ayo. Kelihatan semua. Yuk. Mungkin mereka menggunakan jari kayak kemben itu. Jadi lebih tepatnya mereka di sini berendam. Berendam diri bukan berenang. Nggak bisa ini bergaya pakai gaya renang yang sekarang itu nggak bisa karena kakinya kan tertutupi. Jadi berendam. Nah nanti untuk gantinya kembennya tadi itu di dalam sini ruangan dua ruangan ini ada dua ruangan ini. Nah, ini. Apa? Boleh masuk? Oh, boleh nggak apa-apa. Boleh kok aku. Boleh ini tempat wisata kok. Enggak pas kapan? Ini ada ini. Nah itu dulu Pak. Boleh. Itu lemarinya, jadi itu menaruh pakaiannya. Dua-dua ruangan ini sama-sama digunakan untuk ganti pakaian, tidak ada perbedaannya, cuman mungkin karena ini dipakai untuk banyak orang. Kalau saya bilang banyak orang karena seorang itu memiliki selin yang lebih dari 20 selin, kemudian memiliki 12 putri, jadi kan pakai untuk beramai-ramai, maka agak besar ruangannya ya. Kecuali di sana nanti kan terdapat roomnya Sultan di sana yang kita akan lihat nanti satu kolam pemandian lagi, yaitu Umbul Binangun ya, Binangun dari kata Binangun itu kolam pemandiannya Sultan dan juga permaisurinya. Oke. Ayo. Mana kita? Itu Pak, Ayo. sana Pak. Ya. Ada yang pengen foto-foto sendiri dulu di area kolamnya ini? Ini mau foto sendiri? Silahkan di pinggirnya sini. Nanti ambilnya backgroundnya. Sultan sama salah satu istrinya. Jadi untuk menikmati Mak berdua, berduaan. Pak. Betul. Loh, apa itu yang kemarin? Ini apa tuh?
perlawanan yang disebut sebagai namanya antagoga. Antagoga. Itu anta itu sesuatu yang tidak terbatas kalau dalam pengertiannya dari bahasa Sanskerta. Boga ini kan berkaitan dengan makanan. Jadi ini merupakan sumber, jadi diyakini sebagai sumber energi. Terus kenapa ini banyak koin? Nah ini banyak pertanyaan juga. Kenapa mas kok banyak koin? Itu ada mitos sih sebenarnya, tapi mitologi itu tidak apa ya maksudnya tidak harus selalu dipercaya. Jadi di mana dulu banyak orang yang ke Taman Sari, memang waktu sebelum direstorasi itu memang karena naganya ini utuh, karena ini pernah hancur parah tapi naganya ini utuh, dan diyakini naga ini bisa apa istilahnya memberikan apa ya permintaan ya, biasanya memohon permintaan orang-orang yang meyakini ini dengan animismenya. Maka melempar koin itu sebagai melempar berkah. Itu sebuah mitologi yang beredar tapi itu tidak harus dilakukan. Nah terus itu bentuk-bentuk namanya kubah kecil. Jadi ada percampuran Islamnya juga. Tapi ini ada akulturasi dari China-nya, di mana dulu Sultan pertama memang memiliki kedekatan dengan Laksamana Cheng Ho yang memang sekarang beliau dihormati di Semarang dengan adanya Sang Pokong itu. Karena dulu waktu berperang ketika konflik dengan Belanda dengan VOC tahun 1740 ketika masih menjadi kerajaan Mataram sempat dibantu juga. Kita masuk ke dalam ruangannya, tapi nanti kiri kanan kita bisa lihat ini ada ruangannya. Sultan. Kalau di dalam sini ini tempat sauna tadi yang saya bilang. Nah, ini tempat sauna. Sauna. Ya. Apa? Kalau tadi aromaterapi untuk wangian ruangan, ini bisa untuk bau badan. Gantinya parfum karena dulu belum punya Rexona Sultan ya. Jadi pakainya seperti ini. Ini bawahnya. Dibakar di bawahnya, jadi diasapi menggunakan aromaterapi tadi. Ratus seperti itu. Nanti Sultan dan permaisuri berada di atas. Nah, setelah itu beliau baru nanti mandi berenam berdua. Oh. Terus di sini kenapa ini pintunya pendek? Maka ini salah satu filosofinya juga untuk mengajarkan kita belajar etika sopan santun. Unggah-ungguh ya. Maka ketika masuk harus memberikan kepala. Alasannya kenapa pintunya dibangun pendek. Kita boleh masuk, tapi ya kalau sekarang tetap nunduk ya. Kalau ada nggak perlu nunduk nggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagusnya harus nunduk. Jadi diajarkan sejak kecil. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu kita belajar hati-hati, belajar sopan santun kan gitu. Kalau kita sowan ke rumah orang atau ke tempat orang lain seperti itu. Nah itu ornamennya namanya Lajeriscacing seperti itu, nanti kita bisa lihat utuhnya itu di Gapura. Semua ornamennya hampir sama semua seperti ini. Nah dulu dibakar di sini. Terus Sultan sama teman-temannya duduk di sini. Ini memang kayu. Iya, tapi ini sudah diganti pak. Oh, semua bangunan di sini kalau untuk kayu-kayunya beberapa sudah diganti juga. Termasuk untuk lantai atas itu kan juga sudah diganti supaya lebih kuat. Dulunya kayu, jadi ya. Itu lantai atasnya buat apa? Itu untuk pos memantau kakak. Memantau Sultan ketika di atas, Sultan tuh bisa melihat sekitar ini dan juga mengawasi keadaan, lebih tepatnya di situ. Karena dulu kan para prajurit itu tidak masuk ke sini. Ini kan private area. Karena kan kolam-kolam mandinya keluarga raja ya. Jadi para prajurit berjaga di luar. Tapi bila mana terjadi sesuatu atau terjadi bahaya, dia bisa, Sultan bisa tahu dan boleh naik ke atas. Bisa. Cuman ini tangganya ketinggi dari ada ini pegangan aja. Ada 2 lantai sorry. Sampai paling atas itu kita bisa lihat pemandangan. Kemana naik ini sengsara turunnya ini. Mana ya? Coret-coret.
mandinya suami dan istri gitu. Oh. Laki-laki dan perempuan. Kalau tadi itu hanya kolam pemandian putri-putri atau kita sebutnya keputren. Jadi tidak ada laki-laki karena para pangeran dulu tidak diberikan fasilitas semewah ini. Jadi enak jadi putri sultan ya. Nah, kalau para pangeran memang memiliki yang namanya kewajiban atau tanggung jawab besar, yaitu ketika dia besar dia nanti harus menjadi seorang pemimpin. Meskipun tidak menjadi raja, tapi dia memimpin banyak pasukan-pasukan. Nah, seorang pangeran itu kan diharapkan bisa menambah kekuatan di kerajaan. Namanya apa tadi? Umbul? Ini Umbul Binangun. Umbul Kata Binangun tadi yang artinya membangun rumah tangga tadi. Itu dulu tempat lampu. Ini dulunya nggak ada, maksudnya Oh. ini Tambahan. Oh. Jadi kompleks kolam ini hanya dipakai di siang hari. Kalau malam udah nggak dipakai lagi. Kalau jadi orang mikirnya kok ada lampunya, mungkin mandinya malam-malam. Ya, ini tambahan setelah restorasi. Dulu waktu mau direstorasi itu ada wacana bahwa ini akan dibangun dibuka untuk malam hari itu pabrik, tapi tidak diizinkan oleh pengasas daerah ke-10 karena mengingat di sini adanya perkampungan. Jadi supaya masyarakat di sini bisa juga Istirahat ya. bernapas atau beraktivitas dengan lebih tenang di malam hari. Kita mungkin lanjut ke Jaya Agungnya. Ayo. Sini, balik, naik ke atas tadi. Tas ini lagi. Bukan yang sini, tapi yang Oh. Ini sama Ini ya? kamar dari pakaiannya Sultan tadi. Oh. Dari Raja Sultan nih. Terus di situ tuh ada ini seperti tempat cuci tangan ya. Kalau zaman corona, zaman covid itu cuci tangan. Tapi zaman dulu karena belum ada covid, ini buat bercermin. Nah caranya seperti apa? Dulu saya memang untuk airnya memang dimasukkan ke sini. Jadi menggunakan media air, Sultan bisa untuk mengambil rasanya. Jadi berdandan, selesai nanti dia akan menengok di sini, mungkin mau benahi rambutnya, ya kan karena mungkin Sultan pertama itu kan kalau tergambar dia kan berambut panjang. Jadi mungkin dulu membenahi rambutnya ya mungkin ya bertata membenahi rambutnya. Rambutnya bahkan lebih panjang dari bapak. Sultan pertama panjang rambutnya. Ya mungkin itu dulu seperti itu. Belum ada cermin, mungkin menggunakan media air ini. Tapi memang bentuknya fungsinya kayak orang berkonsumsi seperti tempat cuci tangan. Ini tempat pakaian yang sama. Dan lebih kecil karena dipakai untuk 2 orang, hanya pakai pakaian Sultan aja. Duduk non. Apain diulangin dong? Ini kayunya asli kan? Ini kayunya asli kayu jati bu. Asli dari kemarin maksudnya. Ini sudah diganti, tapi asli kayu jati. Jadi kalau bangunan Taman Sari ini semua ini dibangun tanpa kerangka atau tanpa tulang. Jadi ada kerangka besinya atau kerangka kayunya di dalamnya. Ini semua menggunakan full batu bata merah. Dengan lapisannya menggunakan kerangka full putih, pasir dan tanah liat. Tadi kita dari sana. Dari sana, Oh. sekarang ke sana. Diambil dari sini. Agak mundur. Yang disebut Gapura Agung itu bu. Yang mana? Gapura Agung tuh yang Oh, yang besar gede itu. Itu ada ornamennya kan sama tadi yang di beberapa ornamen di dalam. Itulah jenis karsir sepeksi. Ornamen itu menandakan tahun tahun selesainya dibangunnya Taman Sari yang terbaca tahun 1691. Di mana tahun mulai dibangunnya itu dengan sengkalan Mehmet yaitu Catur Nagara Setunggal tadi. Naga tadi yang di sana, yang ada ketika Anda masuk. Oh. Itu 1684. Terbacanya dalam tahun Jawa. Jadi selama 7 tahun. Kalau dalam tahun Masehi ini mulai dibangun tahun 1758, selesai tahun 1765, sama-sama 7 tahun. Tadi tahun Jawa dan tahun Masehi. Itu tadi biasanya masuk dari sana ke sini. Dari sana.
Dari sana Sultan itu nanti menuju Taman Sari ini dari sebelah barat sana. Kereta-keretanya tuh diparkirkan di sebelah sana. Ini area dalam. Dan di sini tempat untuk jaga atau tempat untuk kumpulnya para prajurit raja. Jadi kayak kantor pusatnya, tapi untuk para prajurit. Di tengahnya itu terdapat bangunan namanya Gedung Lopak-Lopak, tapi sekarang sudah hancur. Dan dulu kiri kanan kita ini adalah area hijau, taman lah istilahnya, seperti itu aja, taman aja. Sekarang sudah jadi seperti ini, gersang karena tidak ada rumput-rumputnya juga. Ini area hijau aja. Tengahnya ada terdapat bangunan yang sekarang sudah tidak ada, namanya Gedung Lopak-Lopak, tempat kumpulnya para prajurit. Uniknya bangunan ini berbentuk persegi 8. Jadi tidak sembarangan cuma dibuat persegi 8 buat keren-kerenan, bukan, tapi ada maknanya. Jadi Sultan pertama itu kalau membuat bangunan pasti terdapat arti ataupun terdapat tujuannya, yaitu mengartikan kompas arah mata angin. Ya tujuannya adalah mempermudah para prajurit dulu untuk mencari arah, karena zaman dulu mungkin belum ada kompas, dan mungkin supaya prajurit juga mudah mencari beberapa situs atau tempat di Taman Sari yang memang terpisah-pisah. Salah satunya termasuk di masjid, lorongnya itu kan dari sebelah sana, sebelah utara. Kalau kita sebelah utara, nah sana barat, sana timur. Jadi sumbunya timur ke barat, bukan utara ke selatan, sana. Itu ada lengkungannya. Nah di sisi-sisinya itu memang ada pintu-pintunya menuju ke, kalau dulu menuju ke tamannya ini, kompleks tamannya ini yang luasnya 11 hektar ini semua kan dulu taman. Sekarang sudah jadi perkampungan. Nah, perkampungan ini tidak sembarangan orang yang tinggal di sini. Ini adalah perkampungan para abdi dalem. Abdi dalem itu adalah para pelayan-pelayan raja. Jadi kayak pembantu-pembantunya. Nah, saking baiknya Sultan dulu diberikan tanah di sini kepada para abdi dalem itu pada era Sultan ke-8. Setelah ini rusak, hancur sih, bukan rusak tapi hancur parah setelah kena gempa bumi yang terjadi tahun 1867. Nah baru abad 19 awal ini jadi perkampungan seperti ini karena sudah rusak parah, dan ini memang sudah nggak dipakai lagi pada era Sultan ke-8. Terus pada era Sultan 9 ini jadi tempat wisata seperti sekarang ini tahun 1975. Nah restorasi terjadi tahun 2004 tadi. Itu sudah era Sultan 10. Nah sampai sekarang ini masih jadi tempat wisata sampai saat ini. Kalau dulu, tapi masih bisa tinggal. Jadi kalau kita berwisata di sini, kita mau nggak mau harus melewati perkampungan, harus masuk ke perkampungan ada masyarakat karena memang situsnya ada di tengah-tengah kampung. Nah sebelum kita melanjutkan perjalanan kita foto dulu di situ di Gapura Agung itu yang merupakan ikoniknya, baru nanti kita masuk ke sebelah sana. Ini tangga buat apa? Ini tangga buat apa, Mas? Tangga buat apa? Itu balkonnya. Ini namanya Gapura Agung, itu kan ada balkonnya, tempat Sultan, tempat para prajurit dulu mengawasi dari arah sana. Seperti pengawasan. Nah itu Bapak Monggo. Coba ya, lihat Karena ya. di sini kan dari sisi depan ya. Ini depannya. Depannya kan sebelah barat. Tuh ya yang. Oh iya, oh enggak jatuh. Ini gak harusnya depannya gini kan. Ya, banyak masih. Ya, sudah apa? Sudah kelihatan seperti baru karena sudah direstorasi, tapi aslinya itu. Mana sih? Nah, Oh, ini barangnya sisa ini. ini. Nah, ini. Jadi area tadi Anda lihat Ibu ke atas kan ada rumah-rumah. Itu dulu itu Taman Sari yang disebut pelataran tadi, tempat untuk parkir. Tapi bukan parkir mobil ya, parkir kereta. Kereta pun kereta kencana yang ada di bagian. Ini. Jadi orang-orang yang tinggal di sini tuan-tuan para abdi dalem. Nah, dulu baiknya Sultan 9 dia tidak mengusir orang-orang di sini, tapi justru mempersilahkan orang-orang di sini untuk tinggal di sini, untuk mencari nafkah di sini. Maka banyak sekali sekarang jadi
UMKM Pak. Salah satu ciri khasnya Taman Sari itu adalah kalau dulu orang-orang di sini adalah para pembuat kain batik itu yang digunakan buat belajar. Tapi sekarang sudah banyak yang hilang karena memang orang-orang sepuh di sini sudah banyak yang sudah banyak yang meninggal. Terus ada rasanya kaos lukis, kaos seperti itu. Kalau di sini ini kaos tapi bukan dilukis, cuman dia dibuat dari salah satu dari kayu. Nah, ini namanya Voice of Jogja. Ini tidak ada di tempat lain di Jogja karena ini tidak bercabang karena ini UMKM asli sini. Tapi terkenalnya ini karena pernah ada kunjungan Mark Zuckerberg tahun 2014. Jadi itu CEO Facebook pernah datang ke sini. Ada buktinya nanti di dalam ada fotonya ketika beliau datang ke sini. Bahkan Raja sama Ratu Belanda pun 2020 sebelum pandemi beliau pernah ke sini juga. King William dan Maxima Ceruti. Jadi dua tokoh besar. Kebetulan pernah ke Taman Sari. Nah, kalau Anda baru pertama kali, berarti Anda kalah sama Raja sama Ratu Belanda yang telah duluan ke sini. Nah, kalau kalian di dalam sini, ini ada buktinya juga fotonya Mark Zuckerberg waktu datang ke sini. Oh, lihat. Enggak. Jadi bisa dari cerita juga di dalamnya. Itu kedatangan beliau tahun 2014, sorry. Ini Mark mungkin kenal, pernah ketemu. Ketemu di Facebook. Ketemu di Facebook. Ini Mark Zuckerberg. Jadi bosnya Facebook. Pemiliknya Facebook lah. Kalau sekarang dia pembuatan. Lucu. Lucu. Coba cek. Lukis kalau ini dia lukis rumit dari proses pembuatannya kalau lukis kaos yang dilukis. Mau foto di sana, mau foto di tamunya. Kita teruskan. Oke. Ini beberapa orang-orang penting yang pernah datang ke Taman Sari. Ini Raja sama Ratu Belanda, kemudian Mark Zuckerberg, kemudian ada beberapa tokoh nasional juga seperti Pak Menteri Rudiantara tahun 2015 meresmikan kampung cyber di sini. Jadi di Taman Sari ini selain ini dulu dikenal sebagai kampung batik, ini juga menjadi salah satu kampung rintisan kampung internet Pak. Ini mungkin satu-satunya di Jogja dan belum ada tempat lain. Kebetulan kampung cyber ini ada di sekitar sini. Nah, bedanya apa yang disebut kampung cyber ini karena kampung di sini tuh semua warga masyarakatnya satu lingkup RT-nya itu terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi mereka sudah tidak bingung-bingung lagi kalau mau cari internet ya, tidak perlu beli kuota dan mereka pun hanya untuk membayar 75.000 untuk iuran per bulannya sudah dapat 20 Mbps. Nah, karena disupport oleh beberapa provider besar seperti itu kan Telkomsel, bahkan Indosat. Karena memang awalnya dari swadaya masyarakat, iuran masyarakat, dulunya cuma beberapa warga yang membangun jaringan itu. Jadi seperti lokal jaringan, servernya di sini juga. Jadi lokal jaringan yang dibagi, bandwidthnya dibagi di share ke beberapa RK yang mungkin keluarga itu satu rumah ya. Benar-benar ini. Kita sekarang ada di sini nih. Kita ke sini. Nah, dan di sini juga aman nih Bu, maksudnya aman di sini terdapat juga CCTV. Kalau di area sini kita tidak berharap apa-apa. Nah, ini kita data-data di sini kita terpantau. Jadi tidak kalau misalnya ada kejadian wisatawan yang pernah kehilangan kamera Ibu ya, dan bertemu kebetulan di daerah sini. Jadi nggak sampai menghilang. Jadi ya kita memang harus bersinggungan dengan seperti ini. Nah, itu Bu, jadi cerita dari sedikit kampung-kampung di sini. Dan di kiri kita ini namanya ada Lembah Bei. Ini awal cikal bakal orang-orang yang belajar batik dulu di sini nih. Awalnya cuman kecil, Mbah Bei ini diajarkan oleh Mbah Bei ini orang-orang di sini untuk belajar. Monggo lewat sini. Itu nomor sudah. Ini beberapa gambar-gambar mural. Mural-mural ini dibikin oleh warga tempat untuk menyambut Raja sama Ratu yang datang. Kamu saya di sana Pak.
semua area kampung ini enggak, cuman apa satu tetangga yang enggak RT. Sampah. Lagi namanya masjid tanah, tapi mohon maaf di sini tuh cuman tahu tempatnya ini yang memang salah satu situs yang banyak dicari di Taman Sari. Ini bukti bahwa kekuatan orang Islam tangan agama dan dia pembangunan. Ini masjidnya di bawah tanah. Kalau dulu area sekeliling kita ini air, danau buatan. Seperti ini. Ini area kompleksnya Taman Sari. Oh, ini tadi tenggelam dulunya. Enggak, kita yang tenggelam. Kita sekarang kalau dulu di air, tapi sekarang sudah jadi. Oh, ini. Danaunya udah ditimbun, udah lama. Oh, ini tadinya berarti Air, kan kalau kita lihat mapnya ini dari sini. Nah, ini area Taman Sari itu luasnya 10 hektar tuh ya ini semua. Yang warna hijau itu tamannya, yang warna biru itu airnya, danaunya. Tapi karena sekarang sudah berubah, jadi ini jadi kalau kamu seperti ini. Airnya dulu diambil dari air sungai, danaunya itu. Bukan dari apa namanya? Mata air, bukan dari mata air tadi, bukan, tapi dari air sungai. Ini posisi kita di Kita di sini, Lima, Pak, ya? di sekitaran sini kita. Iya. Nah, ini itu masuk masuknya lewat atas. Oh. Ini pintu atas ini lantai 2-nya. Itu lubang-lubang itu. Itu lubang-lubang memang kayak untuk apa ya? Bukan pintu. Kalau yang bawah memang pintu. Yang situ mungkin untuk sirkulasi udara dan pencahayaan itu. Oh. Karena ini kan masjidnya di tengah-tengah itu ada 5 tangki ini. Oh. Nah, ini dapur agung tadi kan. Bentuknya persegi 8 juga. Iya, Tadi iya. sisa temboknya tuh kelihatan. Iya, iya. Yang dalam tadi ada gedungnya. Ini kolamnya. Kamu dengar nih, tadi ada 4 bangunan yang kita awal foto. Awal tadi. Terus ini ada, saya ini buat selir, buat putri, ini buat raja sama sultan. Ini ada tempat ganti. Yang ini belum ya? itu sudah rusak, udah nggak ada sisanya kan. Udah nggak Nah, itu namanya pesanggrahannya. Padahal ini kalau kita tahu ini seperti rumah-rumah villanya itu di sini. Oh, buat tidur gitu Buat tuh ya? tidur, betul. Jadi kalau Sultan nginep di sini. Jadi ini situs yang kompleks ya, luas. Kompleks ini luas. Nah, ini sekarang sudah jadi rumah-rumah sudah rusak, yang sini hancur. Karena sudah banyak abdi dalam dulu memang membangun rumahnya di sekitaran sini. Memanfaatkan bangunan-bangunan tembok-tembok Taman Sari sebagai pondasi rumah. Nah, situs yang bisa diselamatkan ya termasuk ini kolam pemandian yang masih terselamatkan ini. Kemudian Nggak bisa masuk lorong. berarti ya? Kalau ini dari tahun 2020 sudah ditutup Ibu. Karena pandemi. Itu di atas nanti. Beda di sini. Di atas. Nah, ini dalamnya seperti ini. Mungkin banyak orang yang sudah tahu. Oh, iya yang biasanya buat prewed itu. Di sini kan. Nah, di sini tempat imamnya mengundangkan azan dan cukup teriak. Ini air. Ini sumur. Nah, ini mata air juga dari bawah tanah. Sumur ini untuk mengambil air wudhu. Untuk Oh, wudhu. imamnya di sini, kita yang sholat di lubang ini atau? Bukan, itu di luar apa? Oh, di buletan buletan ini. itu. Maka kalau tadi sempat di tempat ini kan suaranya kan gema. Nah, itu memang Kalau supaya azan enak. suaranya terdengar semua. Jadi, Nggak oh ya perlu pakai dulu kan toa. nggak punya mic ya. Betul. Nah, makanya gamelannya kan langsung ditapo dulu. Nggak pakai mic, malah lebih indah azan itu cukup dengan suara menggema seperti ini daripada menggunakan toa. Kalau saya asumsikan pribadi ya. Karena suaranya lebih enak. Sholatnya ya. Iya, betul. Terus nanti imamnya memimpin sholatnya ada di tengah-tengah situ ada bangunan menonjol itu. Kalau azannya di tengah.
Oh dengan iya. teriakan. Cuma sekarang tutup. Terus 5 anak tangga itu memaknai 5 rukun Islam, 5 waktu sholat. Pak Presiden juga ini ya prewed di sini ya. Dia Bukan yang di di sini. kolamnya. Oh yang di Enggak sampai sini. sini, di kolamnya. Yang sekarang jalan yang jalan lagi. Oh naik. Oh, nah ini kan kalau mau tahu itu maksudnya dari atas. Enggak mau ini. Apa? Oh. Ini namanya Jemblong Temanten. Oh. Lihat Pak, bekas toilet. Kalau dari sini kita bisa lihat situs peninggalan apa ya, maksudnya bekas zaman dulunya ya, karena ini belum direstorasi. Itu untuk buang air. Oh itu ya. Klosetnya itu. Kloset gitu. Untuk buang air. Jadi kalau dari kita tadi apa ya, membayangkan dulu bahwa kita air ini sudah bukan air lagi, ini daratan, ini udah bangunan situs daratan ini. Jadi airnya di bawah, di tempat kita jalan tadi. Ini tertutup, maksudnya tertutup tembok ini sampai sini. Makanya ini kan kita naik di atas ini, kita airnya di bawah. Nah itu masjidnya, pintu masuknya di situ. Cuma nggak bisa masuk ya. Iya, ditutupnya. Dan pernah kesini banyak wisatawan yang sampai sini ya, maksudnya pasti dibuka. Tapi pada tahun 2020 ada kejadian memang, dimana wisatawan itu kan nggak bisa masuk ke, maksudnya bisa masuk tapi kan nggak bisa semua langsung bruk ke 5 anak tangga itu. Jadi harus menunggu di lorong-lorong sini. Nah, ketika pandemi itu tahun 2020 terjadi penumpukan wisatawan bulan Desember. Itu banyak wisatawan juga mungkin yang nggak kuat terjadi pingsan. Terus ada yang beberapa malah mengalami kerasukan, mungkin karena mengalami atau apa. Panas ya soalnya. Pengap Bu, malah bukan panas sih, tapi sirkulasi udaranya kan agak pengap di dalam. Beda dengan lorong yang nanti akan kita kunjungi, lebih sejuk. Kalau di sini agak pengap. Coba Anda merasakan sendiri, itu agak pengap di dalamnya. Ya mungkin karena itu ditutup, tapi ini yang ditutup kan langsung kantor Pak. Jadi sampai saat ini kita sebagai Pelan-pelan. Nah ini kan situsnya milik keraton. Itu. Sejak saat itu juga kejadian itu 1 hari setelah itu langsung ditutup untuk publik. Iya. Banget. Kita di Raja kalau di sini selain menikmati perempuan dengan istana menjadi sementara. Tapi kalau istana aslinya keraton. Ini seperti kayak istana tempat singgahnya aja. Maka kan disebut sanggahan dari kata singgah. Kita turun mau melihat ke atas istananya yang sudah roboh itu dan hancur tuh di sini. Itu istana air. Disebut istana air karena dulu tadi kiri kanan kita adalah air, danau, nah, danau buatan. Sekarang disebut istana air. Walaupun sekarang udah nggak ada airnya ya, tapi namanya tetap istana air. Atau sering disebut juga sebagai water castle kalau Taman Sari. Yang disebut water castle itu ini. Nanti terakhir kita lewat lorong untuk pulang. Taman kolam Pak. Kalau di Taman Lorong itu kan cuma satu sambil jaya. Ini seperti yang dipilih dari bukunya bahwa Taman Sari ini apa sekelilingnya adalah air. Nah, itu dari sini tuh danaunya ini di sini. Yang rumah-rumah ini danau. Terus ini dermaga Pak. Jadi kalau Sultan mau ke sini itu pakai perahu, pakai sampan Sultan itu.
dia ngajak para putri-putrinya dan selainnya ke sini untuk menggunakan perahu tadi sampai siapapun itu kok baik prajuritnya, abdi dalamnya pun juga ke situ. Dan itu ada bangunan juga tuh besar itu namanya Pulau Panembung, itu pulau karena di tengah-tengah air. Panembung yang artinya permintaan, itu tempat sultan meditasi. Untuk masuk ke sana kita lewat lorong kan, tapi ya nggak masuk ke dalam, itu udah ditutup untuk publik juga, close for public. Cuman kita bisa lihat sisi luarnya, sisi dalamnya kita bisa lihat ketika kita nanti keluar melalui lorong. Ini cuman kita analogikan bahwa ini dulu air nih, ini ya airnya ya. Nah, ini istananya, disebut istana air. Water castle maka namanya kan. Kita masuk ke dalam. Nah di istana air ini tempat keluarga raja untuk singgah juga. Nah, tempat bersenang-senang, tempat belajar. Belajarnya dulu belajar gamelan musik, gambar tari-tarian di sebelah sini. Kemudian tempat kumpul keluarga, baik sultan. Ini kayak benteng karena memang kita bisa lihat sentuhan Eropanya itu kelihatan sekali di sini. Benteng pertahanan. Ini karena kita ada di atas permukaan. Wow, naik. Ini tengah mobil tengah. Oh iya dingin. Ruang keluarga sini sudah ruang makan dan ruang keluarga. Cuma sudah hancur ya gitu. Jadi lantai atas ini sudah nggak ada pak. Atasnya itu sudah hancur. Kalau dulu tak Ini asli gini Pak. asli gini pak, ini susun Limas ya. Jadi memang bangunan taman sari kan batuannya kan cuma ditumbuk-tumbuk itu, kemudian dilapisi campuran pasir putih kapur dan tanah liat untuk melapisi. Kalau sekarang udah pakai semen waktu restorasi. Kalau awalnya ya belum ada semennya. Maka tanpa kerangka, tanpa tulang. Tapi ya akhirnya hancur kan karena gempa. Karena mungkin orang zaman dulu kan tidak ngerti sampai situ kan. Memang juga secara konsepnya itu banget. Di Indonesia kan banyak Oh, ada pre-wedding. Mau bertemu sana dulu. Ada orang pre-wedding. Ada orang pre-wedding. Masih ramai. Kita foto sini juga. foto-foto di sana. Ada. Itu ada masjidnya dari atas. Itu kan ada lubang-lubang tuh, itu jendela itu. Jendela kamar. Cuma 2 lantai ini. Oh, Lantai 3 atas buat itu balkon. balkonnya. Rooftop gitu. Topnya betul. Lantai yang Itu sumur. ya, itu. Jadi sumur. Jadi kalau di ini kan ada bangunan-bangunan ya itu ya. Itu seperti gedung sekawan tadi. Cuman bedanya kalau di sini tempat untuk jaganya para prajurit. Jadi prajurit juga bisa istirahat di sini, nginep di sini. Di situ ada kamar mandi juga. Kalau yang di sana ada. Jadi kayak ada kamar kecil, ada sumurnya juga untuk ngambil air di situ. Jadi kalau di toilet itu kan airnya langsung diambil dari sumur, ditimba, pakai timba itu. Kasihan nenek mau mandi. Repot dulu kalau mandi nggak ada pompa ya, langsung harus timba dulu, masukin airnya. Oh iya, bangunannya nempel. Rumah-rumahnya yang kami ke situ. Kita turun ke bawah.
Satu situ. Oh, malah. Ada sebentar. Udah, Pak, Mama pakai HP aku aja. Kayak kecannya. Oh iya. Isi ya, Pak. Oh ya. Ini gini nih. Bentuknya bangunan atasnya seperti ini. Jadi disusun tegak. Apa tegak? Apa? Lengkung. Lengkung. Susun lengkung. Kayak roti-roti. Ini Susun dan tegak kan roti-roti. yang ini. Susun tegak dari situ lengkung. Hai, roti-roti. Oke, atasnya kepala ya. Nah, ini lorongnya. Mau nanti fotonya di sana ada tangganya. Oh, di sana kan foto. Ini adalah lorong bawah air kalau dulu. Jadi ini jalurnya raja untuk menuju ke istana tadi. Tapi tanpa harus lewat danau tadi, tanpa harus nyebrang. Oh. Jadi ada jalur rahasia, aksesnya di sini. Jadi ini dari sisi sebelah selatan sampai ke sana tuh membelah danaunya tadi. Jadi atas kita tuh air, danau buatannya. Danaunya pun nggak dalam ya, cuma sekitar 7 meteran. Oh, jadi bangun ini dulu, baru bangun danaunya ya? Baru masukin airnya. Karena itu kan cuma danau buatan ya, yang dibendung kayak bendungan. Air itu kan saya bilang ini diambil dari air sungai. Diambil dari air sungai, dari Kali Binomo sama Kali Putih ini dibuang. Kayak aliran bendungan aja. Ya. Ambil gambar lagi foto di tangganya itu pas naik ya. Kita bisa ambil juga di sana. Ini di kiri kita ada bangunan tempat meditasi tadi. Yang kita bisa lihat bangunannya gede tadi dari luar tadi. Masuknya dari sini. Yang bulat itu. Enggak, yang persegi. Iya. Yang di depan Oh, tadi. ya yang itu tempat apa? Itu tempat meditasi di atas. Oh, iya. Uniknya di dalam itu dingin, bangunannya kayak ada AC-nya. Bisa mendekat sedikit di situ. Memang sudah di close for public tapi bisa merasakan aja sedikit vibes-nya. Kecil buat. Oh. Nah, itu rongga-rongga itu ada tujuannya kenapa dibangun seperti itu buat sirkulasi udara bisa berputar di situ. Jadi makanya bangunan di dalam lebih dingin dari yang di sini. Iya. Karena tangan ke dalam. Mungkin bisa ada lebih dingin. Udaranya juga lebih dingin. Jadi sultan ketika meditasi bisa lebih nyaman. Meditasinya di atas lantai 2, bukan yang di sini. Berarti lebih silir. Lebih silir, ya, makanya bisa bertahan lama aja. Bisa berlama-lama di situ. Foto apa jalan aja? Hah? Mau foto apa jalan? Foto tuh. Ya udah. Ya. Udah selesai. Ini tadi kita datang lewat sini. Enggak, lewat sana. Oh. Kalau di sana lewat sana bisa muter lihat parkir motor, mau langsung arahkan ke parkir mobil, mau muter sana parkir motor dulu.
Lah mobil sini langsung sini bisa. Yes, ayo. Mobil kan tadi Tadi tuh di kita depan loket di depan loket. sini ada biar lebih tetap. Masa tadi kita lewat sini? Iya. Enggak nanti Tenang, nanti langsung ketemu mobilnya kok. Enggak akan tersesat. Enggak, masih. Duduk ya. Oke. Duduk. Ini apa? Mbak, duduk. Ini guanya. Pasok yo, Mas. Di sebelah sana. Di sebelah sana ya. Kote jeru banget tuh nih. Tuh, no. Jeru kan kote? Iya. Sudah juga kamu ya. Ya, Di sebelah kanan apa kiri? kanan. Kesop. Kita lucu. Pegangnya. Pegangnya. Jam. Iya nih, jam 4. Oh, 9 sampai jam 2. Oke. Apa pameran apa? Silakan masuk. Iya. Enggak apa-apa. Buat ini pembatas dulu. Ibunya batik lagi nah. Udah full set. Tarik 8 ekor kuda. Mama. Ini ratunya. Ini ratunya. Heeh. Oh enggak, digunakan untuk gladi bersih prajurit menyelesaikan pajuan kuda. Aku pusing. Kartu Sofia ini ya. Ini masih bisa dipakai. Bisa lah nek mau tarik.
my god, aku mau masuk ke Sumatera. Udah salah. Hai ya. Ini buat para pangeran. Yang depan tadi itu kan Putra Mahkota. Ini indoor. Indoor ada atapnya nih ya. Apalagi di dalam. Semi namanya. Ini ada anginnya. Oh. Aku mau motor. Itu buntutnya kuda bukan gerak loh. Tuh nanti hidup tuh malam. Kok Ya, cuma kangen itu. Wah, keselnya. Hai Pipa. The black one. Bukan salah. bukan namanya federasi. Tahu kan enggak? Ini buat sulam apa tadi? Semua kalah. Aslinya tadi di tempat kita parkir itu loh. Tapi Gede tuh. Siapa? Kita kemana lagi? Semua kalah itu? ke sana. Nah, iya. Ini besar. Oh ini lihat ini. Laki apa perempuan? Perempuan. Padahal maaf bapak ibu itu laki-laki. Ini aku panggil lagi kan. Sunat anak laki ya. Memang pakainya maaf bapak ibu kan. Hidup saya. Namanya itu agama. Nah, itu pakaian tradisi kalian juga apabila ada upacara sunatan digunakan oleh putra ya. Terus sunatnya digambar itu namanya rombongan ya. Terus itu yang baju-baju hitam belakangnya bapak ibu itu pendampingnya dari keluarga ya. Yang membimbing kami supaya tahu ya. Tapi ada nggak di sini juga ini masyarakat berjalan juga karena keluarga. Ya. Yang kedua perkawinan. Nah itu mas, mungkin keluarga bapak itu mas nggak pernah melihat di televisi waktu di Papua di Sultan kan semua nikahnya putrinya berjunjung itu namanya bondol. Kenapa? Berjunjung. Tahu nggak? Relief perjuangan si Sultan. Wow. Yang gambaran itu loh. Apa? Apa? Yang itu loh, apa namanya? Gambaran apa itu namanya? Relief. Kapan Oh, di Panagoro. Pangeran Monogoro tuh latar belakangnya juga Jogja kan tuh. Gak tahu.
Bukannya Jakarta. Gambare. Oh, kayaknya. Background gambare itu loh. Oh, kayaknya. Berapa sih tiketnya? Enggak itu, masa dari situ? Dari sana Mi masuk ya. Jadi sadar mukamu. Punya bukannya ini ya? Lukisannya kan kayak gini ya, bukan ya? Salah ya? Mulai apa? Karya kriya. Konslet. Musal. Aku jadi nggak enak dong. Arum. Ini apa? Ini pohon hayat. Silsilah. Ini apa? Jangan dipegang lah. Silsilah. Jangan pegang itunya juga noh. Bentuk pohon namanya. Terumbunya. Enak banget lah. Tambah bising. Ini kelihatan kan? Oh, ini Pangeran Diponegoro non. Putra tertua dari Sultan. Iya. Oh, tapi dari selir yang. Oh, dari Selir. Selir apa? Selir itu istri, bukan Permaisuri, istri permaisuri. kedua. Bukan istri utama. Bukan dari permaisuri. Ya. Oh, dia ada juga yang Siapa yang meninggal?
Sekolahan di Ponorogo non. Salfok mas listrik kan. Kok lele gitu kan? Enak lampunya dia. Salfok listrik kan. Jadi aman sekarang kamu cek. Mayu. Mayu. Salfok kedua. Es krim Milo. Sana. Cekek loh. Cekek soalnya. Kalau dilepas itu ya kabur belanja. Enggak juga. Nama itu panjang ya. Kita seksi dah. Kayak itu katanya. Kayak sultan yang pertama katanya, yang kan panjang gitu katanya masih. Cuma kurang krusial. Pasti sultan yang krusial nggak gini. Tapi rambutnya hampir mirip kan. Kok dimiripin sampai segini ya? Gemoymu mana? For your page. For your page. Obat mainan hilang. Sudah. Biar mantap.
Kenapa? Bukan kerang hijau nih. Aman. Ini Jawa Tengah, aman. Jawa Tengah. Nanti ah. Banyak banget no. Lani sini. Lani ya? Yo. Kok pijos? Ini ada arangnya, non. Punya Cece juga ada tuh yang black. Ini kan banyak pedagang kan, bikin Mau ke teras. Iya, teras juga. Ini malam masih rame banget. Makin rame. Sampai jalan ini ada penting. Ada lah di nggak libur ya. Hari Selasa. Teras 2. Makan kopi jos. Kenyang. Minum kali.